Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu semua, saya Lydia Veronita Saragi, guru matematika di UPT SMP Negeri 1 Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya untuk membagikan praktik baik saya tentang pengembangan komunitas belajar di Kabupaten Batubara. Pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Semua aspek dan bidang kehidupan mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama pada bidang pendidikan. Murid, orang tua, guru, serta seluruh masyarakat tidak dapat lagi mengakses pendidikan secara tatap muka langsung karena harus mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 menjadi semakin lebih luas. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan learning loss di Indonesia menjadi semakin parah. Jauh sebelum COVID-19 melanda, learning loss sudah terjadi di negara kita. Hal ini sesuai dengan data yang dipaparkan oleh Semeru bahwa capaian murid Indonesia mengalami penurunan selama 14 tahun terakhir. Data PISA juga menyebutkan bahwa kemampuan literasi numerasi murid Indonesia menurun 18 tahun terakhir. Hal ini juga diperkuat oleh data sumber Bank Dunia bahwa anak Indonesia belajar selama 12,4 tahun, akan tetapi hanya benar-benar belajar 7,8 tahun, sehingga menyebabkan ada 4,6 tahun terjadi learning loss di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang membuat murid harus belajar di rumah berpotensi menyebabkan learning loss yang setara 0,8 hingga 1,3 tahun pembelajaran menurut sumber Bank Dunia. Bahkan menurut inovasi, murid Indonesia mengalami learning loss setara 5-6 bulan per tahun ketika proses belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha agar setiap murid tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran agar kebutuhan belajar murid tetap terpenuhi. Salah satu cara yang digiatkan oleh pemerintah adalah dengan memacu para guru untuk tetap mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, baik lewat berbagai aplikasi, platform, atau LMS, ataupun dengan cara-cara lainnya. Hal ini tentunya menuntut guru untuk bisa bersahabat dengan teknologi, terus belajar menguasai teknologi, mulai dari yang paling sederhana sampai membuat konten ajar, baik berupa bahan ajar, perangkat ajar digital, video pembelajaran, asesmen pembelajaran seperti tugas, kuis, latihan, dan yang lainnya. Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat yang disesuaikan dengan karakteristik kesiapan belajar dan kebutuhan murid di satuan pendidikan masing-masing. Dan pada tahun 2021 sampai 2022, pemerintah sudah mulai memperkenalkan dan coba menerapkan kurikulum merdeka di sekolah penggerak dan SMK-PK. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan Merdeka Belajar dengan meluncurkan beberapa episode seperti program guru penggerak pada episode kelima dan program sekolah penggerak pada episode ketujuh. Kabupaten Batubara mendapatkan kuota pertama untuk mengikuti program guru penggerak pada angkatan ketiga. Ada 65 orang guru dari berbagai jenjang yang lulus untuk mengikuti program guru penggerak angkatan ketiga Kemendikbudristek dan salah seorang dari mereka adalah saya. Sekolah saya juga berhasil lolos untuk mengikuti program sekolah penggerak angkatan 1. Kesempatan berharga tersebut tentunya sangat mendukung saya dan kepala sekolah, juga semua rekan guru di sekolah saya untuk terus belajar berbagi serta berkolaborasi dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Saya juga mulai mengajak teman-teman di sekolah untuk membentuk komunitas praktisi yang sekarang dikenal dengan komunitas belajar sebagai wadah kami untuk berdiskusi terkait kondisi pembelajaran di sekolah kami. Selain itu, saya juga selalu melaksanakan diskusi aktif dan bermakna bersama sesama rekan CGP Angkatan 3 Kabupaten Batubara. Bukan hanya membicarakan terkait tugas dalam PGP Angkatan 3, tapi kami juga berdiskusi bagaimana mewujudkan mereka belajar dan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kami masing-masing. Kami menyadari bahwa sangat esensi untuk memiliki ruang dan wadah untuk kami sama-sama belajar, berbagi praktik baik, serta berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid.
Pada tahun ajaran 2022, sudah mulai terjadi pemulihan pada pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sudah mulai diperbolehkan dengan tetap memperhatikan prokes dan alokasi waktu yang disesuaikan dengan kondisi kesiapan satuan pendidikan. Sebagai seorang guru penggerak, seluruh warga sekolah memiliki harapan besar kepada saya agar saya dapat berbagi praktik baik dan menolong sesama rekan guru untuk memecahkan segala kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, saya mengajak beberapa teman sesama guru penggerak untuk membentuk komunitas belajar. Dan akhirnya kami menyepakati untuk membentuk komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Batubara yang resmi dilantik pada tanggal 5 Desember 2022 dan saya dipercaya menjadi sekretaris komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Batubara. Kami beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara untuk menyampaikan program kerja dari KGBN Batubara, terutama tentang kegiatan temu pendidik daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu atau setiap bulan dengan pilihan kelas kemerdekaan, kelas kompetensi, dan kelas kurikulum merdeka, baik dilakukan secara daring maupun secara luring. Kemudian, pada saat rapat awal tahun bersama seluruh pemangku kepentingan, baik dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas Penilik Sekolah, Organisasi Penggerak, Guru Penggerak, serta Mitra Pembangunan, kami juga menyampaikan terkait visi misi serta program kerja dari KGBN Batubara dan mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk bergabung bersama kami belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan Selain sudah kurikulum merdeka terdaftar di di sekolah PMM kami yang masing-masing. memiliki 239 pengikut, KGBN Batubara telah melaksanakan temu pendidik daerah sebanyak 10 kali dengan rincian 4 kali kelas kemerdekaan dan 6 kali kelas kompetensi yang webinarnya juga sudah didaftarkan di PMM. Saya dengan rekan guru di sekolah juga mengembangkan komunitas belajar sekolah UPT SMP Negeri 1 Jongtiram yang juga sudah didaftarkan di PMM dengan pengikut sebanyak 22 orang. Sebagai ketua, saya juga mengadakan pertemuan sekali dalam sebulan minimal dan 2 kali dalam sebulan maksimal. Di sana kami membahas tentang rapor pendidikan, PMM, berbagi praktik baik, membuat modul ajar, modul proyek, serta kendala-kendala yang kami hadapi di dalam kegiatan pembelajaran kami bahas dan kami diskusikan secara bersama. Komunitas belajar lain yang saya kembangkan di Kabupaten Batubara adalah komunitas belajar ID Kabupaten Batubara yang juga sudah terdaftar di PMM dengan jumlah pengikut sebanyak 38 orang. Setiap bulannya kami melaksanakan pertemuan rutin yang berkolaborasi dengan alumni Google Master Trainer dengan para operator baik jenjang TK, SD, SMP, dan SMA untuk belajar bersama memanfaatkan akun Belajar ID, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, bagaimana membedah rapor pendidikan, juga memanfaatkan Chromebook untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Dampak pengembangan komunitas belajar di Kabupaten Bara yang saya kembangkan sangat positif, mulai dari mindset para guru yang sudah berubah terhadap kurikulum merdeka yang sekarang sudah sangat semangat untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid, melibatkan murid dan berdampak pada murid. Guru-guru juga sudah bisa belajar merancang modul ajarnya sendiri, merancang asesmen pembelajaran sendiri, mengerti tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bahkan semangat guru-guru untuk belajar secara mandiri lewat pemanfaatan dari PMM sangat tinggi, terbukti dengan banyaknya guru-guru yang sudah mahir dalam membuat aksi nyata, bahkan sudah mampu menerima sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Pembelajaran yang saya dapatkan dari seluruh kegiatan ini adalah tidak ada guru yang bisa belajar sendirian dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Guru yang merdeka adalah guru yang memiliki komitmen pada tujuan, mandiri terhadap cara, dan selalu reflektif. Kompetensi guru bukan sekedar tahu tentang banyak hal dan bisa mengajar di atas kertas, tapi mampu menunjukkan aksi dan berinovasi. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oleh karena itu, komunitas belajar sangat esensi bagi guru untuk bisa belajar, berbagi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan merdeka belajar.